Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 128 ketika pasukan Blambangan dan sekutunya mengepung Kadipaten Pasuruan. Raden Wangsakartika juga tidak memperlihatkan diri. Dia tidak peduli dan tetap bersenang-senang, berjudi, mabuk-mabukan dan pelesir. Apa yang dikhawatirkan Parmadi dan Muryani akhirnya terjadi. Pada suatu hari, saat fajar menyingsing, pasukan gabungan Blambangan menyerbu. Biarpun Senopati Aryo sudah siap siaga dan pasukannya melakukan perlawanan mati-matian, namun karena jumlah prajurit Blambangan jauh lebih besar, ditambah lagi semangat para prajurit Pasuruan yang menanti-nanti bala bantuan yang belum datang juga itu menjadi menurun dan lemah. Maka setelah pertempuran yang hebat, akhirnya benteng itu dapat dibobol dan pasukan Blambangan menyerbu masuk kota Kadipaten. Parmadi dan Muryani tadinya mempertahankan benteng. Akan tetapi pihak musuh terlampau kuat sehingga akhirnya suami istri ini mengerahkan tenaga mereka untuk melindungi sang adipati sekeluarga yang melarikan diri mengungsi lewat bagian belakang kota Kadipaten. Juga bersama rombongan sang adipati, sisa pasukan mundur dan keluar dari Kadipaten Pasuruan. Bersama sebagian besar rakyat yang lari mengungsi berbondong-bondong. Para prajurit Blambangan dengan sekutu mereka dari Bali dan Madura, mabuk kemenangan. Mereka menjarah raya, merampok kota Kadipaten Pasuruan, membunuh dan memperkosa wanita. Kekejaman yang selalu dilakukan oleh mereka yang menang perang. Orang yang berlari paling akhir adalah Parmadi dan Muryani setelah mereka berdua berhasil mengawal sang adipati keluar dari kota. Mereka masih sempat melihat kekejaman yang terjadi di kota Kadipaten Pasuruan. Tentu saja hati mereka terasa sakit dan sedih. Akan tetapi mereka yang hanya berdua tidak mungkin dapat melawan ribuan orang prajurit gabungan Blambangan yang berpesta pora mabuk kemenangan itu. Pasukan Blambangan tidak melakukan pengejaran. Mereka lebih mementingkan penyusunan kekuatan di Pasuruan karena musuh utama mereka adalah pasukan Mataram yang tentu akan datang melakukan pembalasan. Adipati Pasuruan bersama pasukannya yang masih bersisa kurang lebih 4.000 orang. Sebagian ada yang melarikan diri meninggalkan induk pasukannya. Juga diikuti banyak penduduk Pauguran yang melarikan diri. Tiba di Wonokitri, sebuah perbukitan. Senopati Aryo memerintahkan pasukan membuat perkemahan darurat di tempat itu. Dari para prajurit bagian penyelidik sang adipati mendapat keterangan bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari kota Pasuruan yang telah diserbu dan diduduki pasukan Blambangan, ada beberapa orang prajurit yang bergegas menunggang kuda menuju ke Mataram untuk melaporkan keadaan dan minta bantuan. Maka diharapkan bala bantuan akan segera datang. Pada suatu hari Parmadi dan Muryani berjalan-jalan di tempat daerah perbukitan Wonokitri yang dijadikan tempat perkemahan darat, untuk meneliti kalau-kalau ada pihak musuh yang menyusup dan membikin kacau. Hati mereka terenyuh, sedih terharu, melihat penduduk yang ikut lari mengungsi membawa keluarga dan anak-anak yang masih kecil, dalam keadaan sengsara karena yang dapat mereka bawa hanyalah benda-benda milik mereka yang kecil dan sedikit pakaian. Wajah mereka sedih dan seperti kehilangan harapan. Tiba-tiba, di bawah sebatang pohon randu dekat serumpun bambu, mereka melihat seorang laki-laki sedang duduk bersandar batang pohon randu. Kedua lengannya memeluk lutut dan mukanya disembunyikan di antara kedua lutut yang diangkat dan pundaknya bergoyang-goyang. Laki-laki itu menangis tanpa suara. Suami istri itu merasa heran. Laki-laki itu bukan prajurit. Dan melihat pakaiannya yang cukup bagus. Tentu dia bukan seorang penduduk yang miskin. Tubuhnya tinggi besar. Sebagian rambutnya sudah berwarna putih. Lengan yang merangkul kedua pundak itu pun besar berotot dan lehernya serta pundaknya kekar. Parmadi dan Muryani saling pandang. Parmadi mengangkat pundak dan karena merasa tidak enak untuk mengganggu orang yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka ketahui mengapa ada laki-laki yang tampak gagah itu menangis seorang diri di situ. Mereka berdua hendak pergi meninggalkannya. Akan tetapi baru belasan langkah mereka berjalan pergi. Tiba-tiba di belakang mereka terdengar suara teriakan melengking yang menggetarkan jantung. Terkutuk. Orang-orang Balembangan terkutuk.
Parmadi dan Muryani memutar tubuh dan mereka melihat orang tadi kini telah bangkit berdiri. Mereka segera mengenal bahwa orang itu adalah Raden Wangsakartika yang walaupun tidak mereka kenal namun pernah mereka lihat. Laki-laki berusia sekitar 45 tahun itu berdiri tegak dan wajahnya yang gagah berkumis lebat itu menyeramkan sekali. Matanya merah melotot memandang ke arah pohon randu di depannya. Keparat. Jahanam terkutuk kamu. Tiba-tiba orang itu berteriak lantang dan tangan kanannya menimaber ke depan. Memukul ke arah batang pohon randu yang besarnya sepelukan orang. Wes, kraak. Pohon randu yang tinggi dan besar itu patah dan tumbang. Menimbulkan suara berisik. Aneh. Setelah merobohkan pohon, Raden Wangsakartika menjatuhkan diri di atas tanah lalu menangis lagi dengan sedihnya. Kini dengan suara yang mengeluh penuh kesedihan, penasaran dan kemarahan. Parmadi dan Muryani merasa iba. Parmadi lalu memberi isyarat kepada istrinya dan mereka lalu menghampiri laki-laki yang masih menangis itu. Mereka berdiri dalam jarak 2 tombak akan tetapi tidak mau mengganggu orang yang sedang menangis itu. Agaknya Raden Wangsakartika masih belum kehilangan kepekaannya. Karena dia merasakan kehadiran suami istri itu lalu tiba-tiba dia menghentikan tangisnya dan ketika melihat mereka dia lalu bangkit berdiri. Gerakannya gesit. Mau apa kalian? Pergi. Jangan ganggu aku. Setelah berkata demikian, orang tinggi besar itu mendorongkan tangan kanannya ke arah suami istri itu. Dia tidak bermaksud membunuh. Akan tetapi karena dorongan tangannya mengandung hawa sakti yang amat kuat, maka orang biasa yang terkena angin dorongan ini tentu akan terlempar dan terjengkang. Melihat orang itu mendorong dan ada angin dorongan yang kuat, Parmadi dan Muryani mengerahkan tenaga dan angin dorongan itu lewat saja. Sedikit pun tidak membuat mereka bergoyang. Seperti angin melewati 2 bongkah batu karang yang kokoh. Raden Wangsakartika terbelalak. Lalu mengerutkan alisnya. Siapakah Andika berdua? Raden Wangsakartika. Saya bernama Parmadi dan ini Nyi Muryani, istri saya. Jadi Andika yang berjuluk si seruling gading? Percuma saja nama Andika yang tersohor. Ternyata tidak mampu membela Pasuruan dari serangan para jahanam Blambangan. Katanya dengan suara mengandung penasaran dan kemarahan. Parmadi tidak menjadi marah, bahkan tersenyum. Dia sudah mendengar bahwa orang ini memiliki watak yang butuk dan kasar. Raden Wangsakartika. Pihak Blambangan memiliki pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan pasukan Pasuruan dan mereka pun dipimpin banyak orang yang sakti mandraguna. Kami semua telah melawan mati-matian untuk mempertahankan Pasuruan. Namun kami kalah kuat sehingga Pasuruan diserbu dan diduduki musuh. Akan tetapi, kalau kami semua mati-matian membela Pasuruan, mengapa Andika yang memiliki kepandaian sama sekali tidak membantu melawan musuh? Mengapa kini Andika hanya menangisi kekalahan Pasuruan? Apa gunanya keluh kesah dan tangisan Andika? Bukan randu alas itu yang seharusnya Andika robohkan, melainkan orang-orang Blambangan. Raden Wangsakartika mengerutkan alisnya. Kalian tidak tahu bisanya hanya mencela. Aku tidak takut mati dan aku berani mengorbankan diri untuk membela Mataram dan Pasuruan. Akan tetapi Andika tahu siapa aku? Aku ini orang buangan, orang yang tidak berguna dan sudah diusir dari Mataram. Tidak dipercaya lagi dan tinggal di Pasuruan sebagai orang buangan. Aku sudah dianggap orang rendah, orang kotor, penjahat tidak ada gunanya. Aku tidak berhak lagi untuk membela Mataram. Kata-katanya mengandung keprihatinan yang mendalam. Permadi merasa iba. Orang ini sebetulnya bukan orang jahat. Mungkin agak lemah terhadap tekanan nafsunya sendiri. Juga mungkin saja sebagai putra pangeran. Dahulu ketika kecil terlalu dimanja sehingga apapun yang dikehendakinya harus terlaksana. Setelah dibuang oleh kerajaan Mataram, mungkin dia menjadi putus asa dan nekat. Setengah sengaja melanjutkan kehidupannya yang hanya bersenang-senang untuk menutupi kekecewaannya yang mendalam.